Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan pagi hari ini. Kita bertatap muka dalam rangka untuk menuntut ilmu. Semoga kehadiran kita pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan pahala dan juga ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan juga yang setia mengikuti akhir zaman. Baik, jamaah, ibu-ibu, ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama daripada jamaah ibu-ibu dari MT Sobir Robani ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kepada pengurus Atin Asambares, terima kasih banyak atas waktunya dan juga sudah mempersiapkan berbagai macam halnya. Semoga itu menjadi amal soleh kita semuanya dan menjadi bekal kita untuk menghadapi kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan belajar tentang pelatihan pengurusan jenazah ya. Pelatihan pengurusan jenazah, yaitu mengapa kita perlu pelatihan pengurusan jenazah ya. Jadi jangan sampai kita mindsetnya bahwasanya yang mengurusi jenazah itu hanyalah mutin ataupun hanyalah takmir masjid ataupun orang-orang tertentu ya. Jadi kita harus merubah mindset bahwasanya pengurusan jenazah ini adalah salah satu ilmu yang kita butuhkan. Apalagi nanti kita jelaskan bahwasanya pengurusan jenazah ini adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Pertama adalah mengapa kita perlu belajar tentang pelatihan pengurusan jenazah. Yang pertama adalah setiap yang berjiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya setiap yang berjiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian ya. Jadi kematian itu adalah suatu hal yang keniscayaan, tidak bisa kita lari daripada kematian. Sekuat apapun orang menghindar daripada kematian, dia pasti akan mengalami kematian juga. Sekaya apapun manusia pasti akan mengalami juga kematian. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menghindari daripada yang namanya kematian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian takutkan, kematian yang kalian lari daripadanya, yang kalian khawatirkan pasti akan menjumpai kalian. Jadi yang namanya kematian itu adalah suatu keniscayaan dan kelak kita pun juga akan mengalami yang namanya kematian. Itu sudah menjadi sunnatullah. Kemudian cita-cita kita kira-kira pengen masuk surga enggak kira-kira? Ibu-ibu pengen masuk surga? Pengen. Kalau nggak mati nggak bisa masuk surga bu ya. Jadi kalau mau masuk surga harus meninggal duluan ya. Jadi nggak bisa kita hidup langsung ke surga, nggak bisa. Makanya kalau kita pengen masuk surga, salah satu sunatullahnya ataupun jalannya kita harus mengalami kematian dahulu. Nanti disitulah setelah kematian nanti ada Rodotun min riyadil jannah, yaitu adalah di antara taman-taman di surga, yaitu adalah taman kubur ya, yang mana kalau orangnya soleh maka insya Allah dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur sebelum dia mendapatkan kenikmatan yang hakiki, yaitu adalah kenikmatan yang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah suatu hal keniscayaan. Dan juga banyak di antara kita yang mungkin ya memikirkan bagaimana biar hidupnya enak, bagaimana biar hidupnya bahagia, bagaimana biar hidupnya tenang ya, hidupnya nyaman. Tapi banyak di antara kita yang lupa bagaimana memikirkan untuk mati dalam kondisi
bahagia. Bagaimana kita memikirkan bagaimana kita mati dalam kondisi tenang ya. Jadi kita cuma memikirkan hidup saja dan melupakan bagaimana kita bisa mati dalam kondisi bahagia, bagaimana kita bisa mati dalam kondisi husnul khotimah, itu yang sering kita lupakan. Maka disinilah pentingnya kita belajar tentang pengurusan jenazah. Karena pada pengurusan jenazah ini bisa mengingatkan kita kepada kematian dan menumbuhkan hati kita. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat zat yang mengingat suatu hal yang dapat menghancurkan kenikmatan. Apa itu kira-kira? Yang menghancurkan kenikmatan apa? Kenikmatan apa? Kematian ya. Jadi perbanyaklah kalian mengingat kematian. Kenapa kematian itu disebut sebagai penghancur kenikmatan? Ya coba bayangkan kalau kita lagi seneng-seneng, lagi piknik misalkan, kita ingat kematian, jadi seneng nggak pikniknya? Enggak kan? Nah, jadi adalah apa? Sunnah, di antara sunnah Rasulullah SAW adalah kita untuk perbanyak mengingat kematian. Dan memperbanyak kematian itu adalah sunnah, dan itu adalah bagian daripada ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sering mengingat kematian, itu akan melembutkan hati juga, dan akhirnya mengurangi syahwat kita untuk kehidupan duniawi yang awalnya ambisius, yang awalnya dia perfect masalah duniawi. Ketika kita mengingat bahwasanya nanti kita akan meninggal dunia, maka kita akan mengurangi ego kita. Misalkan kita ada pertikaian dengan teman kita, saudara kita ingat kita nanti akan mati. Akhirnya hati kita akan menjadi lembut ya. Maka dengan mengingat kematian itu bisa melembutkan hati, bisa mengurangi syahwat kita terhadap duniawi, bisa mengurangi ego kita terhadap duniawi. Jadi banyak sekali ya keutamaan daripada mengingat kematian. Dan juga mengingat kematian ini juga bisa mempersiapkan kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian, yaitu adalah alam kubur ataupun alam akhirat. Ketika kita melihat jenazah sedang dimandikan ya, kita lihat badannya sudah terbujur kaku, sudah tidak bisa ngapa-ngapain, sudah tidak bisa protes lagi, ya nanti kita akan seperti itu ya. Apalagi kita langsung berinteraksi terhadap jenazah yang kita mandikan, langsung kita berinteraksi terhadap jenazah yang kita kafanin, maka kita bayangkan bahwasanya mungkin hari ini kita sedang memandikan jenazah, bisa jadi besok kita yang akan dimandikan. Mungkin hari ini kita sedang belajar bagaimana pengurusan jenazah, bisa jadi kitalah besok yang akan diurus jenazahnya. Jadi itu adalah mengingat kematian itu bisa menjadikan kita ingat terhadap kehidupan akhirat. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya ya Rasulullah, ayyul mu'minin akyas. Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang cerdas itu? Kemudian jawab Rasulullah Jawab Rasulullah adalah aktaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang mukmin yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Maka itu adalah orang yang mukmin cerdas. Dia adalah visioner, bukan hanya melihat 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, enggak. Tapi orang mukmin yang cerdas itu adalah visionernya lebih jauh. Dia bahkan mempersiapkan kehidupan 1000 tahun yang akan datang, yaitu adalah kehidupan akhirat kelak. Maka dengan kita melakukan pengurusan jenazah ya, kita langsung berinteraksi dengan jenazah, maka kita akan mengingat bahwasanya kita kelak ataupun besok juga akan seperti beliau yang sudah meninggal dunia. Kita akan ada saatnya jasad kita kaku, terbujur kaku, sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, sudah tidak ada yang bisa kita bawa kecuali adalah amalan kita masing-masing. Jadi itu ya, diantara kenapa kita perlu pengurusan jenazah, yaitu adalah untuk kita sering mengingat kematian dan memperlembutkan hati kita, mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian kelak. Kemudian selain itu, diantara kenapa kita perlu melakukan pengurusan jenazah, karena diantara sunnah daripada Rasulullah SAW adalah mensegerakan proses pengurusan jenazah. Karena ini hukumnya adalah fardu kifayah, fardu kifayah. Asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku ghairu dzalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Segerakanlah pengurusan jenazah. Apabila jenazah tersebut adalah orang yang baik, maka itu adalah kebaikan yang kalian segerakan terhadapnya. Tetapi jika jenazah tersebut tidak baik ya, ataupun buruk, tidak soleh, maka maka yang kalian itu adalah kejelekan yang kalian letakkan dari punggung kalian. Artinya kalau kita menyegerakan pengurusan jenazah daripada orang soleh, maka kita mempersegerakan kebaikan untuk dirinya. Maksudnya kebaikan apa ini?
Kebaikan adalah nikmat-nikmat di dalam alam kubur ya. Jadi apa? Nanti kalau kita menyegerakan jenazah orang soleh tersebut, maka agar dia segera mendapatkan kebaikan. Kebaikan apa ini? Kebaikan nikmat-nikmat yang ada di dalam kubur. Tetapi kalau umpamanya dia ternyata bukan orang yang soleh, bukan orang yang baik, maka itu adalah keburukan yang kalian letakkan daripada punggung kalian. Maksudnya apa? Kita sudah bebas daripada kewajiban menguburkan jenazah tersebut karena hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi ini perlunya kita mensegerakan proses penanganan jenazah. Kemudian berikutnya, kenapa kita perlu belajar pengurusan jenazah? Yaitu yang paling berhak untuk memandikan jenazah adalah orang yang diberi wasiat ya. Suatu ketika misalkan orang tua kita sudah tua ya, orang tua kita sudah tua, sudah sakit-sakitan, kadang ya berpesan, nanti tolong dimandikan oleh anaknya. Itu adalah wasiat ya. Maka ketika kita sudah diberikan wasiat tersebut, maka hukumnya wajib bagi kita untuk memandikan jenazah tersebut ya. Jadi misalkan jenazah orang tua kita, ataupun teman terdekat kita, ataupun orang lain yang sudah berwasiat kepada kita, maka ini perlunya kita memandikan jenazah tersebut ataupun kita pengurus jenazah tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW ya, ketika beliau wafat, beliau diurus jenazahnya oleh orang-orang terdekatnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, menantunya, sekaligus beliau adalah keponakan daripada Rasulullah SAW, kemudian Al-Abbas ya, sepupu daripada Rasulullah SAW, kemudian Al-Abbas yaitu adalah pamannya, Al-Fadl bin Abbas, itu adalah sepupu daripada Rasulullah dan soleh daripada membantu Rasulullah SAW. Jadi yang melakukan pengurusan jenazah adalah orang terdekatnya sendiri ya, kerabat terdekatnya sendiri. Kemudian kalau kita tidak paham ya bagaimana cara pengurusan jenazah, akhirnya apa? Kita lempar ke orang lain ya. Nah, maka dari sinilah kita perlu belajar daripada bagaimana cara kita mengurusi jenazah agar kita tidak bingung. Misalkan ada suatu kejadian, salah satu daripada keluarga kita ada yang meninggal dunia, maka kita siap untuk menguruskan jenazah tersebut tanpa mengandalkan orang lain. Karena apa? Karena kita sudah punya ilmunya. Kemudian selain itu, kenapa kita perlu melakukan pelajaran ataupun belajar pengurusan jenazah ini? Karena di dalam pengurusan jenazah terdapat pahala-pahala yang besar. Pahala dalam memandikan jenazah, nanti ada keutamaan tersendiri. Nanti ada juga pahala besar di balik mengkafani jenazah, nanti ada juga keutamaannya. Ada juga pahala besar dalam mensolatkan jenazah, nanti juga kita sebutkan bagaimana keutamaannya. Kemudian pahala yang besar untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Jadi semuanya ini, prosesnya ini, tahapan demi tahapan ini adalah memiliki hukum fardu kifayah. Di balik fardu kifayah ini ternyata apa? Banyak sekali keutamaannya ataupun fadilah daripada pengurusan jenazah ini. Kemudian tahapan dalam pengurusan jenazah, ini ada tahapan-tahapannya. Pertama adalah dalam kondisi sakaratul maut ya, sakaratul maut. Yang kedua adalah dalam kondisi setelah dia mengalami kematian, apa yang kita lakukan terhadap jenazah tersebut. Kemudian proses berikutnya adalah memandikan jenazah tersebut, kemudian mengkafani jenazah, kemudian mensolatkan jenazah, kemudian berikutnya adalah menguburkan daripada jenazah tersebut. Terus kemudian apa yang kita lakukan ketika kita melihat orang yang sedang sakaratul maut? Yaitu ketika kita melihat ya, misalkan orang tua kita ataupun keluarga kita yang sudah nafasnya 11-12 ya, sudah sudah Senin Kamis lah bahasa bahasa Betawinya ya, sudah susah. Maka ketika kita melihat hal tersebut, segera ditalkinkan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ciri orang mendapatkan husnul khotimah yaitu ketika di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Barang siapa yang kalimat terakhirnya yaitu adalah la ilaha illallah, maka wajib baginya masuk ke dalam surga. Maka ini adalah salah satu ciri daripada orang mendapatkan husnul khotimah ya, yaitu dia di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini kira-kira gampang nggak nih?
Susah ya, susah sekali. Karena apa? Dalam kondisi kita sakaratul maut ya, sakaratul maut kita mengalami kesakitan yang luar biasa. Bahkan disebutkan ketika seorang dalam kondisi sakaratul maut seperti apa? Ditusuk dengan 1000 sayetan pedang tuh. Kayak apa rasanya? Ibu-ibu pernah kan kena tergores tangannya dengan pisau? Itu aja sakitnya luar biasa. Apalagi ini apa? 1000 sayetan pedang. Terus di samping itu setan menggoda kita ya, dan itu adalah perjuangan terakhir setan untuk mengajak kita masuk ke dalam neraka. Jadi ini adalah perjuangan terakhir daripada iblis ataupun setan untuk mengajak kita ke neraka. Maka dia berjuang habis-habisan agar kita apa? Tidak mengucapkan la ilaha illallah ataupun kita keluar daripada Islam. Karena apa? Itu adalah perjuangan terakhir iblis ataupun setan untuk menyesatkan kita sebagai manusia. Maka ini tidaklah mudah ya. Tidaklah mudah, tidak semudah kita sekarang mengucapkan la ilaha illallah, tapi ketika kita dalam kondisi sakaratul maut, di situ ada setan yang senantiasa mengajak kita berbuat kufur, maka apa? Ini tidaklah mudah, dan itu tidak ada yang bisa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meneguhkan bagi orang-orang yang beriman, yaitu dengan mengucapkan qauli tsabit, yaitu adalah perkataan la ilaha illallah, yaitu di kehidupan dunia ataupun ketika kehidupan akhirat. Kehidupan dunia salah satunya adalah ketika kita menghadapi sakaratul maut. Ini tidaklah mudah. Ini tergantung pada amal kita masing-masing ya, tergantung pada amal kita masing-masing. Kemudian bagaimana cara kita mentalkinkan jenazah tersebut? Yaitu kita bisikkan kepada orang yang meninggal tersebut dengan mengucapkan la ilaha illallah. Untung saja ya, ini yang ditalkinkan kalimat la ilaha illallah, pendek, bukan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah gitu. Bukan gitu kan? Kalau suruh asyhadu alla ilaha illallah, akhirnya apa? Nampasnya habis ya. Nah, tapi ini apa? Diberikan kelinganan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup mengucapkan apa? La ilaha illallah. Dan ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu mulutnya enggak perlu mingkem ya. Iya enggak? La ilaha illallah, nggak perlu apa mingkem sebagaimana kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kan perlu banyak pergerakan ya. Tapi kalau la ilaha illallah itu relatif pengucapannya itu lebih mudah. Ini adalah kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita bisikkan ketika calon jenazah tersebut dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau perlu ya, kita tambahkan janji ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau hendak mentalkin ya, dan ini dalil ya bahwa saya mentalkin itu bukan hanya untuk orang iman saja ya. Misalkan kita di tengah jalan ada orang yang sakaratul maut, langsung kita talkinkan, nggak usah kita tanya KTP-nya Islam atau enggak, itu nggak usah gitu, nggak usah. Karena ada kejadian ya, kejadian ini nyata nih ya. Jadi ketika itu ada kecelakaan, terus kemudian dia dalam kondisi sakaratul maut. Terus kemudian ada orang yang soleh tiba-tiba langsung mentalkinkan orang tersebut, dan dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Setelah diurus jenazah tersebut, baru tahu bahwasanya ternyata dia adalah non muslim ya. Jadi yang ditalkin tadi adalah non muslim, tapi apa? Dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata setelah ditelusur, memang dia itu awalnya pengen masuk Islam, tapi selalu ketunda terus, dan akhirnya ketika di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini luar biasa. Dan juga pernah ketika itu Rasulullah SAW ketemu dengan salah satu budak ataupun pemuda ya, pemuda dari kalangan orang Yahudi. Ketika itu dia dalam kondisi sakaratul maut, bapaknya ini memanggil kepada Rasulullah SAW ya. Kemudian beliau mentalkinkan bahwasanya anak tersebut ya, remaja tersebut disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia mau mengucapkan, dia ngeliat bapaknya, gimana saya mengucapkan la ilaha illallah atau tidak, kasih isyarat lah. Akhirnya bapak tadi ngomong, udah ikuti saja apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Akhirnya si pemuda tadi dia mengucapkan mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia meninggal dunia, padahal dia adalah orang Yahudi, orang non muslim. Akhirnya Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membebaskan dirinya daripada api neraka. Karena ngeri ya kalau mamanya dia meninggal dalam kondisi non muslim, dia masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Naudzubillah ya. Selama-lamanya itu sampai kapan, Ibu? Gak ada batasannya, ngeri sekali kan? Kalau seorang masuk neraka selama-lamanya, itu tidak ada kemungkinan dia masuk dalam surga. Dia sudah tidak ada kemungkinan untuk bebas daripada siksa api neraka. Tapi kalau seorang mukmin ya, seorang mukmin meskipun ya, ini la qadarullah, masuk ke dalam neraka 1 triliun tahun lah misalkan, ataupun 1 juta tahun misalkan,
itu masih ada harapan dia bebas daripada api neraka dan masuk ke dalam surga. Dan ketika dia sudah masuk surga untuk selama-lamanya. Tapi kalau dia masuk neraka untuk selama-lamanya, itu na'udzubillah min dzalik. Maka apa? Di antara bentuk siksaan Allah yang paling pedih di dalam neraka itu adalah ada kata selama-lamanya tadi, masuk neraka selama-lamanya. Maka di sini tadi ketika Rasulullah SAW bisa mentalkinkan pemuda Yahudi tadi dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka Rasulullah mengatakan alhamdulillah yang mana Allah telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Dan ini pun juga Rasulullah mentalkinkan kepada pamannya yang waktu itu adalah non muslim ya, yaitu adalah siapa ini pamannya ini? Abu Thalib. Tapi ternyata apa? Ketika Rasulullah SAW mengucapkan la ilaha illallah, di sebelahnya ada Abu Jahal CS ya. Dia mengancam kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, jika seandainya engkau meninggalkan agama nenek moyang kita, maka niscaya kami akan menjelek-jelekkan namamu sepanjang hayatmu ataupun setelah kamu meninggal nanti. Akhirnya ketika dia ragu dengan itu dan akhirnya dia meninggal dalam kondisi tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mahalnya hidayah ya. Padahal kita tahu ya bahwasanya Abu Thalib itu yang mengasuh Rasulullah dari sejak kecil ya. Sejak kecil, kemudian dia hidup bersama Rasulullah SAW ketika dewasa sampai menjadi nabi. Kira-kira Abu Thalib melihat mujizat Rasulullah nggak kira-kira? Melihat nggak? Pasti melihat. Kira-kira beliau didakwahi Nabi Muhammad nggak kira-kira? Abu Thalib didakwahi nggak? Didakwahi. Tapi apa? Itulah yang namanya hidayah. Hidayah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika pamannya ini ya, paman yang dia sayangi meninggal dunia, Rasulullah SAW sedihnya luar biasa. Paman yang merawat dia dari kecil, paman yang menjadi orang tuanya, pengganti bapaknya, meninggal dunia dalam kondisi kafir. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang yang kau cintai, tapi hanyalah Allah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah berikan dia petunjuk. Jadi inilah mahalnya hidayah iman tadi ya. Hidayah iman tadi sangat mahal, bahkan pamannya Rasulullah SAW itu tidak mendapatkan hidayah semacam ini. Jadi ini ya cara mentalkinkan tadi ya. Lanjut. Kemudian jika calon jenazah tersebut sudah berusaha mengucapkan la ilaha illallah, maka apa? Jangan diajak bicara apapun ya. Jadi kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah diamin saja, nggak usah diajak ngobrol. Kira-kira mau wasiat apa Pak? Atau nggak usah. Ataupun kira-kira mau minta apa Pak? Nggak usah. Jadi kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah didiamkan saja. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Agar apa? Agar kalimat yang diucapkan yang terakhir adalah kalimat la ilaha illallah. Paham ya ini ya? Jadi ini pernah terjadi di zamannya Abdullah bin Mubarak ya. Beliau adalah seorang tabi'in, ulama tabi'in. Beliau ketika itu dalam kondisi sakaratul maut ya. Sakaratul maut, kemudian dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Tapi orang tadi ya yang mentalkinkan dia nggak paham ya. Beliau sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah diam, tapi ditalkin lagi. Ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Akhirnya apa? Ditegur bahwasanya apa? Caramu itu tidak bagus. Saya khawatir kamu akan mengganggu muslim yang lain yang kamu talkinkan setelahku. Jika kamu mentalkinkanku, lalu aku sudah mengucapkan la ilaha illallah dan setelah itu saya diam, maka biarkanlah aku. Namun jika aku berbicara lagi, silakan ulangi talkinnya sampai kalimat terakhir yang diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi paham ya nih ya? Yang poin nomor 3, orang yang kadang tidak paham ya. Kadang dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, masih ditalkinkan lagi, masih ditalkinkan lagi, masih ditalkinkan. Itu adalah cara yang keliru. Ataupun kalau ini juga bisa berlaku bagi kita ya. Misalkan ketika kita naik pesawat ya, la qadarullah ya, la qadarullah, kemudian pesawatnya itu kayaknya mau jatuh ataupun turbulensi, kayaknya nggak bisa selamat ya, kita mengucapkan apa? La ilaha illallah, kemudian diam saja. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Ataupun kita misalkan sudah sakit parah, nggak bisa sembuh, maka apa? Kita merasakan ajal kita sudah mulai mendekat, kita mengucapkan la ilaha illallah sampai kita apa? Meninggal dunia. Gitu ya. Jadi ini bukan hanya bermanfaat bagi orang yang kita talkinkan, tapi juga bisa bermanfaat bagi diri kita. Jadi ketika kita sudah kira-kira sudah nggak panjang lagi umurnya, ataupun misalkan ketika kita sakit kan kadang ada yang sakitnya parah sampai disuntik tidur ya. Apa itu istilahnya tuh? Di kedokteran. Jadi kan ada orang yang sudah sakit parah, kemudian ini harus ditidurkan organnya. Kadang setelah ditidurkan, disuntik tadi, ada yang selamat
hidup lagi, ada yang meninggal dunia. Maka sebelum kita disuntikkan itu, kita ucapkan apa? La ilaha illallah. Siapa tahu kita tidak balik lagi meninggal dunia dalam kondisi kita mengucapkan la ilaha illallah. Tapi kalau balik lagi ternyata Allah berikan kita umur panjang, ya alhamdulillah kita bisa beramal soleh lagi. Jadi ini bermanfaat bagi kita ya. Jadi kalaupun kita sudah dalam kondisi sudah susah ataupun sudah nafasnya Senin Kamis sudah terengah-engah, maka apa? Perbanyakkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah agar ucapan terakhir kita adalah la ilaha illallah. Dan ini adalah salah satu ciri husnul khotimah, bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Kemudian setelah jenazah tersebut meninggal dunia, apa yang kita lakukan? Yaitu kita memejamkan mata daripada mayitnya. Karena biasanya kalau mayit meninggal dunia, matanya itu ke atas, terbelalak ke atas ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW diriwayatkan dari Ummu Salamah ya, yaitu adalah salah satu istri daripada Rasulullah SAW. Dakhala Rasulullah SAW ala Abi Salamah wa qad syaqqa basarahu fa agmadahu. Bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi Abu Salamah ya. Abu Salamah ini suaminya Ummu Salamah waktu itu. Nanti Abu Salamah meninggal dunia, baru setelah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW ya. Jadi Abu Salamah ketika itu meninggal dunia, maka kondisi matanya dalam kondisi terbuka. Maka Rasulullah SAW menutup kedua mata daripada Abu Salamah tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tsumma qala innar ruha idza qubida tabi'ahul basar." Sungguhnya bila ruh itu dicabut, maka pandangannya akan mengikuti ruh tersebut. Jadi ke atasnya. Jadi dicabutnya ke atas ini ya. Jadi makanya apa? Orang tersebut matanya biasanya ke atas. Kemudian tidak ada doa khusus dalam menutup matanya, atau cukup kita ucapkan bismillah saja sudah cukup ya. Jadi tidak ada doa khusus dalam menutup mata jenazah tersebut. Kemudian setelah itu kita mendoakan kebaikan untuk mayat tersebut ya. Sebagaimana tadi ya, Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Abu Salamah yang sudah meninggal dunia, beliau mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, fa innal malaikah yu'minuna ala ma taqulun. Janganlah kalian berdoa buruk atas diri kalian. Maksudnya diri kalian itu apa? Orang lain ya, mendoakan untuk jenazah. Karena jenazah dengan kita itu adalah ibarat satu tubuh ya, satu tubuh. Maka apa? Di sini Rasulullah mengatakan, janganlah kalian berdoa buruk atas diri kalian kecuali dengan doa-doa yang baik. Sungguhnya para malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Lalu beliau berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihim fil ghabirina waghfir lana walahu, dan seterusnya. Ini bisa doa umum ya. Misalkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu, ataupun kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fanha. Ataupun kalau kita enggak hafal doanya ya, kita ucap doa-doa yang baik, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, semoga Allah rahmati dia, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburnya. Jadi umum, doanya secara umum. Yang penting doa tersebut adalah doa untuk kebaikan si mayit tadi. Kemudian setelah itu menutup jenazah dengan kain ya. Maka di sini sebagaimana Rasulullah SAW ya, ketika beliau wafat ya, anna Rasulullah SAW hina tuwfiya suciya bi burdin hibarah. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika beliau wafat, beliau ditutup dengan kain hibarah. Kain hibarah ini adalah kain Yaman yang bercorak. Kalau sekarang mungkin kayak kain jarit ya, kain jarit itu ditutupin. Dan juga harus menutupi auratnya, jangan sampai auratnya tersingkap ya. Kemudian dianjurkan segera melakukan persiapan mayat tersebut untuk dikubur. Segera diurusi jenazah tersebut dan segera untuk dikuburkan. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, asri'u bil janazah fa in takun salihatan khairun tuqaddimunaha wa in yaku siwa dzalik fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Jadi disegerakan untuk pengurusan jenazah, segera untuk dikuburkan jenazah tersebut ya, sebagaimana yang telah disampaikan pada awal-awal tadi ya. Kemudian sikap apa saja yang diperbolehkan terhadap jenazah? Pertama adalah boleh mencium jenazah tersebut ya, boleh mencium ya. Karena ada pernah suatu kejadian ya, saya lihat sendiri ketika itu suaminya meninggal dunia. Kemudian sama tetangganya, jangan dicium, nanti takutnya apa? Air matanya netes jadi siksa kepada dia. Enggak perlu ya, jadi itu salah ya, jadi tidak masalah. Kadang kan gitu kan, pernah enggak dapat kayak gitu? Enggak boleh dicium nih, enggak, itu salah. Enggak boleh, boleh. Rasulullah pun juga pernah ya, ketika saudaranya sahabat meninggal dunia,
beliau sampai nangis, sampai meneteskan air mata. Ataupun juga pernah beliau ketika ditinggal mati oleh salah satu putranya yang namanya Ibrahim ya. Ketika itu Ibrahim meninggal dalam kondisi masih kecil sekali, beliau menangis juga. Jadi boleh menciumnya, boleh menangis, tapi sewajarnya saja. Tidak boleh berlebihan ya, tidak boleh berlebihan, tidak boleh sampai teriak-teriak, tidak boleh sampai histeris, tidak boleh. Jadi nangis sewajarnya. Namanya manusia punya rasa sedih, bahagia ya wajar. Tapi nangisnya sewajarnya saja, tidak boleh teriak-teriak histeris ataupun sampai mencabik-cabik badannya ataupun rambutnya diacak-acakin, nggak boleh. Jadi cukup seperlunya saja ataupun sewajarnya saja. Kemudian setelah itu hendaklah bersabar dan mengucapkan kalimat istirja. Apa itu istirja? Kalimat istirja. Ada yang tahu kalimat istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi bahwasanya kita adalah milik Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali. Kemudian ridho atas kematian tersebut ya. Jadi itu sudah menjadi sunatullah ya. Kalau kita ditinggal mati oleh orang yang kita sayang itu sudah menjadi sunatullah. Ini di dunia cuma dua kan. Kalau kita yang enggak ditinggal mati, kita yang akan meninggalkan mereka. Cuma itu aja. Jadi tidak ada yang ketiga. Maka kita harus ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah yang dilarang terhadap jenazah, tidak boleh kita an-niyahah, meratapi terlalu berlebihan ya, dengan mencakar-cakar, merobek-robek baju, menjambak-jambak rambutnya, ataupun mengumumkan kematian dengan memuji mayat tersebut. Ini namanya an-na'yu. Karena dulu di kondisi jahiliyah itu biasanya seperti itu. Biasanya kalau ada orang meninggal dunia, mereka menyewa beberapa orang untuk mengucapkan syair yang memuji-muji daripada jenazah tersebut. Itu namanya an-na'yu, nggak boleh ya. Jadi dipuji, wah bahwasanya engkau adalah orang seperti ini dipuji-puji. Nah, dipuji-puji itu adalah tidak boleh ya. Jadi cukup diumumkan biasa, tidak perlu kita memuji secara berlebihan. Kemudian tidak boleh berkumpul-kumpul meratapi kematian tersebut ya, tidak boleh ya. Kemudian jenazah yang wajib untuk dimandikan. Menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau mengatakan yaitu adalah jenazah kaum muslimin. Itu wajib dimandikan. Hukumnya fardu kifayah ya bagi orang yang di sekitarnya. Kemudian ataupun bagian tubuh mayit yang termutilasi tidak ditemukan tubuhnya yang lain. Mungkin dia termasuk korban pembunuhan ataupun dia korban kecelakaan, maka otomatis tubuhnya enggak komplit ya, enggak komplit, enggak utuh, maka bagian itu yang ditemukan yang dimandikan. Ataupun jenazah anak kecil ya, anak kecil juga harus diurusi jenazah tersebut ya. Ataupun janin ya, janin yang usianya sudah 4 bulan ke atas. Artinya sudah bernyawa. Maka ketika seorang ibu ya, yang misalkan dia keguguran dan anaknya itu sudah 4 bulan ke atas, sudah ada gerakan-gerakan di dalam janinnya, sudah ada nyawanya, maka ketika dia keguguran, ketika dia meninggal dunia, maka pengurusannya seperti jenazah orang biasa. Jadi harus dimandikan, harus dikafanin, harus disolatkan, dan juga harus dikuburkan sebagaimana jenazah yang lainnya. Ketika sudah berusia 4 bulan ke atas ataupun sudah memiliki nyawa. Tetapi kalau dia kurang dari 4 bulan ya, masih belum ada pergerakan, belum ada nyawanya, maka dia dikubur seperti biasa, tidak perlu dikafanin, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikuburkan sebagaimana jenazah biasanya. Jadi paham ya? Jadi patokannya adalah 4 bulan. 4 bulannya adalah biasanya usia janin sudah memiliki nyawa, sudah ada pergerakan di dalam janin tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah diperbolehkan ya untuk memandikan jenazah anggota keluarganya yang kafir. Ini cuma diperbolehkan saja, tidak wajib ya. Jadi cukup dibolehkan saja. Mungkin biar bersih atau yang penting tidak diwajibkan. Kemudian ini memasuki pada pelajaran memandikan jenazah. Pahala memandikan jenazah. Pahalanya Man ghassala mayyitan faqatama alaihi ghufira lahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan jenazah dan ia menyembunyikan cacat jenazah tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya sebanyak 40 kali. Jadi syaratnya memandikan jenazah. Yang kedua adalah menutupi aibnya. Enggak boleh disebutin, ternyata dia jenazahnya itu ya, ternyata penyakitnya di sini gede sekali, enggak boleh ya. Enggak boleh cerita ataupun kok jenazahnya berat ya, jangan-jangan dosanya banyak, enggak boleh ya. Jadi tutup, kita cukup cukup tutup aibnya. Tidak perlu kita umbar aibnya, tidak perlu kita ceritakan aibnya, enggak perlu kita sebarkan aibnya. Nah, ini juga faedahnya ketika jenazah saja ya yang sudah tidak bernyawa, itu wajib kita tutupi aibnya. Bagaimana dengan saudara kita yang masih hidup ya? Ya enggak? Ketika sejenazahnya sebuah jenazah saja yang sudah tidak bernyawa, dia wajib untuk menutupi aibnya. Bagaimana ketika kita menutupi
aib saudara kita yang masih hidup ya, yang masih hidup, yang belum meninggal dunia, maka tentunya dia lebih wajib untuk dijaga kehormatannya, untuk dijaga aibnya. Terus kemudian pahalanya apa? Pahalanya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dia sebanyak 40 kali. Jadi bukan cuma sekali saja, sekali bukan, tapi apa? 40 kali Allah ampuni 40 kali. Jadi diampuni, nanti diampuni lagi sampai 40 kali. Kira-kira dosanya bersih enggak ini, Bu? 40 kali ya. Kalau kita misalkan puasa ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih ya. Ketika puasa Ramadan, pahalanya apa? Allah ampuni dosanya. Itu sekali, tapi ini 40 kali. Kira-kira dosanya bersih enggak nih? Insya Allah bersih ya, 40 kali ya. Bukan cuma diampuni sekali, tapi apa? Diampuni sebanyak 40 kali. Ini menunjukkan apa? Keutamaan daripada memandikan jenazah, asalkan apa? Asalkan dia menutup aib daripada saudaranya. Kalau dia memandikan kemudian dia mengumbar aibnya, ya nggak dapat pahala ini ya. Jadi misalkan dia sudah mandiin, terus kemudian cerita-cerita aib daripada jenazah tersebut, kok jenazahnya kayak gini ya, kok wajahnya kayak gini ya, akhirnya apa? Ya dia tidak dapat keutamaan ini, justru dapat apa? Dapat dosa ya. Kemudian orang yang berhak untuk memandikan jenazah, pertama adalah orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah adalah orang yang diberikan wasiat oleh jenazah tersebut ya. Jadi mungkin ketika dia sudah sakit, sudah kayaknya nggak ada harapan hidup, dia berwasiat ya, berwasiat kepada tolong nanti saya dimandikan, tolong nanti saya dimandikan sesuai sunnah dan lain sebagainya. Ini wajib untuk dimandikan oleh orang tersebut. Kemudian boleh ya, suami ataupun istri boleh memandikan pasangan hidupnya. Seorang suami boleh memandikan istrinya, ataupun istri boleh memandikan suaminya. Ibu boleh memandikan anaknya yang wanita ya, sama-sama wanita, ataupun anak wanita boleh memandikan ibunya. Bapak boleh memandikan anaknya yang laki-laki, ada laki-laki boleh memandikan bapaknya. Jadi ini sama-sama wanita, sama-sama perempuan ya, sama-sama wanita, sama-sama laki-laki ya. Jadi bapaknya anak laki-laki, ibunya juga anak perempuan dan sebaliknya. Kemudian kalau anak yang masih kecil ya, ibu ataupun ayah ya, yang anak laki-laki yang masih kecil, misalkan belum balik ya, usianya masih 7 tahun ke bawah, maka diboleh dimandikan oleh bapak atau ibunya. Karena apa? Dia masih kecil. Kemudian tidak boleh, yang tidak boleh memandikan ini tadi ya, bahwasanya anak laki-laki dewasa tidak boleh memandikan ibunya, ataupun sebaliknya ya, anak perempuan yang dewasa tidak boleh memandikan bapaknya dan seterusnya. Ini ya, yang tidak boleh memandikan jenazah. Kemudian batasan minimal dalam memandikan jenazah ya, ini perlu ya dalam masalah fikih, batasan minimal ataupun rukun dalam memandikan jenazah. Sebenarnya memandikan jenazah itu adalah hanya mengalirkan air ke seluruh tubuh ya, serta menghilangkan kotoran pada mayat tersebut, itu sudah sah ya. Jadi aqallul ghusli ta'mimul badanihi bil ma', yaitu batasan minimal dalam memandikan jenazah itu adalah mengalirkan seluruh air di tubuh daripada jenazah tersebut, dan apa? Membersihkan kotoran daripada jenazah tersebut. Kalau misalkan ya darurat, kita tidak tahu caranya, ataupun mungkin kita bingung, ini gimana caranya memandikan jenazah tersebut, maka cukup dialirkan ke seluruh tubuh daripada jenazah tersebut, membersihkan kotoran daripada jenazah tersebut, maka insya Allah itu sudah sah ya. Itu adalah batasan minimal. Ini nanti kenapa kita perlu belajar ini, rukunnya ini, agar tidak terjadi was-was ya. Tadi kayaknya jenazahnya sudah disolain, kayaknya tadi kurang ini ya. Gimana sah enggak tuh? Akhirnya masa sudah dikafanin mau dibongkar lagi, kan enggak mungkin kan. Jadi untuk menghilangkan daripada sifat was-was. Selama dia sudah mengalirkan air di seluruh tubuh daripada jenazah tersebut, kemudian kotorannya sudah dibersihkan, maka insya Allah itu sudah sah walaupun belum diwudukan. Itu batasan minimalnya. Tapi yang paling sempurna adalah wa akmaluhu an yaksila sawataihi wa an yuzilal qadar min anfihi wa an yuwaddi'ahu wa an yudallika badanahu bisidri wa an yasubba al-ma'u alaihi salasan. Yaitu yang paling sempurna yang insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan pagi hari ini ya, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu adalah memandikan jenazah dengan membasuh kedua pantatnya, yaitu adalah kubur dan dengan dubur ya, menghilangkan kotoran dari hidungnya, kemudian mewudukannya, menggosokkan badan tersebut dengan daun bidara dan menguyurkan dengan air sebanyak 3 kali. Jadi adalah yang paling sempurna, dan inilah yang insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Jadi yang sempurna, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau yang atas dia batasan minimal saja, itu untuk
menghilangkan semacam was-was saja. Kalau yang ini yang paling sempurna, yang insya Allah akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian inti daripada pemandian jenazah, ini intinya di sini ya, inti daripada pemandian jenazah, dan nanti insya Allah akan diajarkan oleh umat semuanya ya, umat atin, langsung lihat prakteknya. Kalau ini kan cuma teori ya, teori mungkin belum ada kebayangan, tapi nanti kalau sama umat nanti ya sudah profesional insya Allah ya, untuk memandikan jenazah secara praktek, yaitu adalah pertama memandikan jenazah di ruang tertutup dan tetap terjaga aurat jenazah. Jadi tidak boleh memandikan jenazah itu buat tontonan, orang boleh masuk, nggak boleh. Jadi harus di ruangan tertutup, hanya beberapa orang saja yang berkepentingan untuk memandikan jenazah. Jadi tidak boleh asal masuk, nih masuk orang lewat, nggak boleh. Jadi harus di tempat yang tertutup ya, orang yang tertutup agar auratnya tetap terjaga. Kemudian yang kedua adalah melunturkan anggota persendian tubuh dan membuka bajunya. Jadi apa? Dilenturkan dulu. Kadang apa? Pergelangan ini kadang kaku ya. Kadang lama gini akhirnya apa? Kaku ya. Maka apa? Dilenturkan dulu biar apa? Biar bisa lurus ya. Kemudian membuka bajunya. Dibuka bajunya biasanya kalau susah digunting ya. Digunting apa namanya? Dibuka bajunya. Kemudian membersihkan kotoran, memegang aurat tersebut ya. Aurat yang berat yaitu adalah kubul ataupun dubur cukup sekali saja. Karena ini adalah sifatnya darurat saja ya. Jadi cukup membersihkan, kalau bahasa kita dicebokin ya, cuma sekali saja. Karena itu pun juga sifatnya adalah darurat ya. Cukup sekali saja. Kemudian setelah itu membutuhkan jenazah tersebut ya. Membutuhkan daripada jenazah tersebut. Kemudian setelah itu dimandikan dari kepala, dikeramasin, kemudian dimulai daripada bagian tubuh yang kanan. Misalkan kalau mau disabunin yang kanan dulu, ataupun habis itu apa? Diguyur ganti yang kiri. Jadi dimulai daripada yang kanan dulu, disabunin ya, disabunin, digosok-gosok, dimulai daripada yang bagian tubuh bagian kanannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ya, qala Nabi SAW lahunna fi ghusli ibnatihi, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda ketika para wanita memandikan jenazah daripada putrinya, ibda'na bima yaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Maka Rasulullah mengatakan bahwasanya hendaklah kalian mulai memandikan dari sebelah kanan dan bagian daripada anggota wuduknya. Jadi ini ya urutannya ya, disunahkan mewudukan dulu, baru kemudian apa? Dimandikan dari anggota tubuh yang sebelah kanannya. Kemudian disebutkan dalam hadis ya, tuwfiyat ihda banati Rasulullah SAW, bahwasanya apa? Salah satu daripada putri Rasulullah SAW yaitu adalah Zainab, ketika itu meninggal dunia, maka Rasulullah SAW memberikan instruksi, igsilnaha thalathan, mandikanlah, itu adalah 3 kali ataupun 5 kali ataupun lebih banyak daripada itu, in ra'aitunna dzalika bima'in wasidr, maka mandikanlah secara ganjil ya, bisa 3 kali, 5 kali ataupun 7 kali ketika kalian menganggap itu perlu, dan diguyur dengan menggunakan air yang menggunakan daun bidara. Kemudian waja'alna fil akhirati kafura aw syai'in min kafur, dan jadikanlah guyuran terakhir itu adalah kapur barus ataupun air yang dicampur dengan kapur barus. Jika sudah selesai maka biarkanlah aku masuk. Jadi di sini arti daripada memandikan 3 kali, 5 kali ataupun 7 kali itu adalah pertama adalah dimandikan secara utuh dulu ya. Seperti tadi ya, dibersihkan kotorannya, kemudian dibutuhkan, kemudian diguyur sekali. Itu maksudnya apa? Sekali. Kalau kayaknya kurang mantap istilahnya, diguyur lagi 2 kali. Jadi mandikan ini bukan diulangi dari awal ya, bukan akhirnya apa? Disabunin lagi 3 kali, bukan gitu. Bukan berarti diwudukan 3 kali, bukan. Jadi apa? Yang pertama sudah mandi secara komplit ya, yaitu dibersihkan kotorannya, diwudukan, kemudian apa? Digusur. Itu maksudnya apa? Baru 1 kali. Nanti kalau pengen 3 kali, yang kedua kali cukup diguyurkan, diratakan dari seluruh tubuhnya. Ataupun kalau masih kurang, maka apa? Sunahnya 3 kali, ataupun 5 kali, ataupun 7 kali, dan seterusnya. Paham ya ini ya? Jadi yang dimaksudkan mandikan 3 kali, dimandikan 5 kali, bukan berarti disabunin sampai berapa kali? 3 kali. Kasihan jenazahnya ya. Bukan berarti diwudukan selama sebanyak 3 kali. Tapi apa? Cukup itu di awal saja, kemudian baru yang diguyurkan tadi ya. Itulah yang dimaksud dengan dimandikan. Paham ini sampai sini Bu-Ibu? Jadi yang diguyurkan yang terakhir tadi, yang diratakan dari tubuh atas sampai bawah, itulah yang dimaksudkan dengan dimandikan. Bukan berarti dimandikan 3 kali, diwudukan 3 kali, bukan berarti dikeramasin 3 kali, bukan berarti diwudukan 3 kali, bukan. Tapi apa? Itu yang pertama saja, setelah itu diguyur 1, 2, 3. Itulah yang dimaksudkan dengan dimandikan sebanyak 3 kali, atau 5 kali, ataupun 7 kali. Paham sampai sini Ibu? Paham ya? Paham.
Terus kemudian sahnya ini adalah cukup 1 kali saja, sunahnya 3 kali. Jadi dimandikan, diguyurnya. Yang pertama adalah sahnya sekali insya Allah sudah sah. Kemudian kalau mau sunah minimal 3 kali ya, 3 kali. Kalau masih kurang, kayaknya kalau kurang bersih ya, kurang mantap, bisa 5 kali. Yang penting jumlahnya adalah ganjil ya. Kemudian ini adalah tahapan dalam memandikan jenazah ya. Nanti insya Allah langsung dibimbing dengan Ummahat di sini ya, Ummahat Atin. Insya Allah akan dibimbingkan secara detail ya. Kalau kita cuma bacakan ini kayaknya cuma ngawang-ngawang ya, kayak cuma gambaran. Nanti insya Allah langsung dipraktekkan, insya Allah lebih jelas ya. Ini tahapannya seperti, sudah dapat bukunya ini belum? Sudah dapat ya? Slide-nya sudah dapat ya, nanti bisa dibaca ya tahapannya. Terus ini juga, terus cara memandikan jenazah nanti juga bisa sama Ummahat ya, nanti bisa langsung dibimbing sama Ummahat. Insya Allah sudah banyak pengalamannya ya. Terus kemudian seperti ini. Ini kemudian sunnah setelah memandikan jenazah. Sunnahnya adalah memandikan jenazah, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa yang memandikan mayat ataupun jenazah, hendaklah dia mandi ya. Jadi kalau setelah kita memandikan jenazah disunahkan untuk mandi ya. Mandi ini adalah mandi besar ya. Dan barang siapa yang menggotongnya, maka hendaklah dia berwudu. Maksudnya menggotong dari tempat kekuburannya, dari rumahnya ke kuburan, ataupun pokoknya menggotong jenazah, disunahkan dia untuk berwudu. Ini adalah hukumnya adalah sunnah, bukan wajib ya. Jadi kalau sudah mandikan jenazah disunahkan untuk mandi. Hukumnya bukan wajib tapi apa? Sunnah ya. Kemudian persiapan memandikan jenazah nanti insya Allah bisa dipandu sama Ummahat semuanya ya. Ini nanti bisa dibaca sendiri. Terus kemudian peralatannya seperti ini ya, peralatan jenazah, pemandian jenazah. Terus teknisnya, SOP-nya nanti ada sendiri ya, insya Allah nanti bisa sama Ummahat ya. Terus kemudian ini ada pertanyaan ya, bagaimana jika seandainya jenazah tersebut sudah dimandikan kok masih keluar kotoran atau darahnya? Maka menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, cukup dibersihkan najisnya saja, tidak perlu mengulangi mandinya. Karena mayat tidak terkena beban ataupun syariat untuk bersuci. Jadi kalau misalkan sudah dimandikan kok darahnya masih mengalir ya, kadang kan ada sebagian seperti itu ya. Seperti misalkan dia kena penyakit gula, ada luka di tubuhnya, darahnya masih ngalir, ya cukup dibersihkan saja, tidak perlu dimandiin dari awal ya, tidak perlu ya, cukup dibersihkan bagian yang mengeluarkan darah tersebut. Terus kemudian bagaimana jika seandainya jenazah tersebut memakai gigi palsu ya? Kan ada ya, mungkin sudah kakek-kakek ataupun nenek-nenek kadang dia memakai gigi palsu. Maka di sini menurut Syekh Shalih Utsaimin beliau mengatakan jika gigi palsu tersebut terbuat daripada emas ataupun perak ya, yang harganya mahal, maka bisa dicopot jika tidak menjadikan gigi yang lainnya rontok ya. Jadi boleh dicopot asalkan itu adalah berharga, mahal ya. Apalagi misalkan giginya dari emas ya. Sekarang emas berapa, Bu? Eman sekali ya, eman segram ya, lumayan ya, dicabut bisa ya, asalkan tidak merontoknya gigi ya. Lumayan kalau mau banyak emas, masa ikut dikuburkan badir ya. Diambil ya. Nah, kalau asalkan tidak menjadikan giginya rontok ya, tidak menjadikan giginya rontok. Terus kemudian kalau gigi palsu tersebut terbuat dari semen ya, ya sudah nggak usah dicopot saja, karena kan harganya murah ya, nggak usah nggak usah dicabut, kasihan jenazahnya ya. Kemudian mengkafani jenazah ada keutamanya, man kafana mayyitan kasahullahu minas sudusi wa istabarakil jannah. Barang siapa yang mengkafanin jenazah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadanya sundus. Sundus ini adalah pakaian sutra yang terbuat di surga ya. Pakaian surga yang terbuat daripada kain sutra tipis, dan istabarak. Istabarak ini adalah pakaian sutra yang tebal yang di surga pada hari kiamat kelak. Ini adalah kiasan bagi orang yang memandikan jenazah, maka yang mengkafani jenazah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jamin dia masuk ke dalam surga. Ya enggak? Mungkin enggak kira-kira dia dikasih pakaian surga, orangnya cemplungin neraka? Mungkin enggak? Enggak mungkin kan? Jadi dia dipakaikan pakaian surga, otomatis pun dia juga masuk ke dalam surganya. Maka ini adalah keutamaannya. Kalau kita mengkafani jenazah, maka insya Allah akan mendapatkan jaminan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian batasan daripada minimal kafan ya, aqallul kafani thawbun ya'muhu, yaitu adalah batasan minimal dalam kafan, yaitu adalah kain yang bisa menutupi seluruh badannya. Itu sudah cukup ya. Ini batasan minimal. Kenapa kita perlu batasan minimal? Untuk menghilangi apa tadi?
was-was tadi ya. Oh, tadi kayaknya kurang ini kurang ya, jadi nggak perlu ya. Kayaknya tadi cuma selembar doang ya. Maka apa? Kita perlu belajar yang rukunnya dulu agar kita tidak terjadi was-was pada diri kita. Ini bagian minimalnya adalah apa? Satu tubuh bisa ketutup dengan kain kafan tersebut. Wa akmaluhu lirrajuli thalathu lafaif. Dan yang paling sempurna adalah untuk laki-laki 3 lapis. Walil mar'ah qamisun wa khimarun wa izarun wa lafafatain. Bahwasanya bagi seorang wanita maka lebih sempurnanya adalah dengan menggunakan gamis, khimar ya, penutup kepala, izar, sarung dan juga 2 lapis kain. Ini adalah yang sempurna. Tapi kalau misalkan nggak ada, maka cukup 1 lembar kain, yang penting bisa menutupi seluruh tubuhnya. Kenapa ini perlu dibahas? Karena dulu di zamannya sahabat dahulu ya, di zamannya ulama terdahulu, kain kafan itu harganya mahal sekali ya. Kain kafan harganya apa? Mahal sekali. Bahkan kita pernah dengar ceritanya Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang sahabat yang ganteng, wajahnya mirip Rasulullah dan kaya raya. Kaya raya. Tapi ketika dia masuk Islam, akhirnya apa? Dia ditelantarkan oleh keluarganya. Dan ketika beliau meninggal, Rasulullah sedih ya. Sedih ketika dia meninggal, jenazahnya itu apa? Ketika ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Ketika ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Akhirnya Rasulullah nangis. Dulu kamu itu adalah orang kaya, terpandang, orang bangsawan, tapi setelah masuk Islam engkau istiqomah walaupun kondisinya dalam kondisi miskin seperti itu. Karena apa? Dulu kafan itu sangat mahal sekali. Maka di sini ada batasan minimalnya. Karena nggak semua orang waktu itu bisa membeli kain kafan. Beda dengan sekarang ya. Sekarang mungkin lebih murah ya. Kemudian kriteria kain kafan yaitu digunakan adalah 3 helai ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kufina Rasulullah SAW fi thalathi athwabin bidin suhuriyah min kursin laisa fiha qamisun wala imamah. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika dikafanin jenazah tersebut dengan menggunakan 3 lapis kain sahuliyah dari kursuf tanpa gamis dan juga tanpa imamah. Kemudian disunahkan memakai kain hibaroh. Kain hibaroh ini adalah kain yang kayak jarit itu, yang ada corak-coraknya ya. Kalau sekarang mungkin di Indonesia namanya kain jarit. Terus kemudian idza tuwfiya ahadukum fawajada syai'an falyukaffin fi thawbi hibaroh. Jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia sedang dia mampu, maka hendaklah dia dikafani dengan kain hibaroh. Ya, ini menunjukkan apa? Jika kalian mampu. Ini menunjukkan apa? Kain kafan waktu itu sangatlah mahal sekali ya. Kemudian baiknya kafan tersebut diambil daripada harta mayit meskipun dia punya hutang ya. Kain kafan dulu sangatlah mahal. Jadi baiknya kain kafan ini diambil daripada harta mayit ataupun keluarga mayit tersebut. Kemudian ini persiapan dalam mengkafani jenazah. Nanti insya Allah bisa langsung dipandu sama umahat ya. Yaitu adalah siapkan tali pengikat ya, kalau bisa ganjil ya, yaitu 5, 7 ataupun 9 tergantung pada postur tubuh jenazah tersebut ya. Postur tubuhnya seperti apa? Nanti kalau dia tinggi otomatis kayaknya talinya lebih banyak ya. Kemudian jajarkan bagian tali tersebut bagian pocong atas ya, atas ini, kemudian bagian pundak, bagian dada, perut, paha atas, kaki bawah, pocong bagian bawah. Ini perlu dikasih ikatan-ikatan semuanya. Kemudian posisikan kafan, posisi sholat jenazah, yaitu bagian kanan menghadap kiblat. Jadi kalau bisa sini ya. Nanti karena apa? Ini kepala yang di sini, di sini. Jadi biar apa? Bisa digotong langsung untuk disolatkan jenazah. Nah, jadi kalau khawatir kalau dia ngadapnya sembarangan, nanti kalau udah selesai dikafanin mau sholatin susah ya. Akhirnya apa? Digotong lagi, dipindah lagi. Maka apa? Dibaikkan baliknya adalah posisi kafan itu posisi sholat jenazah, yaitu bagian kanan menghadap ke arah kiblat. Kemudian setiap membentangkan kain kafan disemprotkan minyak wangi. Ini sunnah ya, dikasih pewangian ya di kafan tersebut biar harum. Kemudian ukuran kain kafan ini adalah apa? Tinggi badan plus 60 ya. Kenapa plus 60? Nanti buat pocong atas sama pocong bawah ya. Pocong atas sama pocong bawah. Misalkan kalau tinggi badannya adalah 170 cm ya, maka ditambah 60 sekitar 230 cm. Itu minimal ya. Minimal seperti itu untuk pocong atas sama pocong bawah. Kemudian cara mengkafinin jenazah ya. Ini nanti insya Allah lebih teknis ya sama umat semuanya. Nanti seperti ini ya, seperti ini nanti bisa dibaca sendiri. Terus kemudian tahapan mengkafani jenazah itu mirip ya, mirip seperti tadi ya. Nanti bisa lebih ke teknis ya, karena kalau digambarkan ini kadang kurang paham ya. Terus kemudian yang terakhir adalah pahala mensolatkan jenazah ya. Pahala mensolatkan jenazah, man syahidal janazah hatta yusolli alaiha falahu qirat, wa man syahida hatta tudfana kana lahu qiratan. Qila wa mal qiratan
qala mithlul jabalaini azimaini, bahwasanya barang siapa yang mensaksikan jenazah sampai dia mensolatkannya, maka baginya adalah 1 qirot. Lalu barang siapa yang mensaksikan jenazah sampai dia dimakamkan di kuburnya, ini terutama untuk laki-laki ya, maka baginya adalah 2 qirot. Apa itu qirot? Qirot adalah 2 gunung yang besar. Nah, ini banyak ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu punya uang 1 gunung, gede nggak itu? Gede nggak? Uang 1 gunung ya, nggak usah gunung. Puncak 1 puncak uang itu gede nggak kira-kira? Gede. Apalagi ini apa, pahala 1 gunung besar. Nah, ini otomatis apa, pahalanya banyak sekali ya. Kalau kita mensolatkan jenazah. Jadi kalau ada kesempatan orang yang disolatkan jenazah, maka usahakan kita untuk mensolatkan jenazah. Bagaimana cara mensolatkan jenazah? Ya ini adalah untuk jenazah perempuan, posisi imam di tengah ataupun di lambung di sini ya. Untuk jenazah laki-laki, maka posisi imam adalah di bagian kepala jenazah tersebut. Kemudian kalau makmumnya, imamnya laki-laki gimana? Imamnya perempuan gimana? Posisinya gimana? Sama ketika kita sholat biasa. Jadi sejajar dengan posisi makmum ya. Kalau laki-laki imamnya kan otomatis apa? Maju dikit ya. Maju dikit seperti sholat jenazah, sholat jamaah biasa. Tapi kalau misalkan imamnya adalah perempuan ya, makmumnya juga harus perempuan ya, nggak boleh imamnya perempuan, makmumnya laki-laki nggak boleh. Jadi perempuan, imamnya adalah perempuan, maka apa? Dia harus berdiri sejajar dengan apa? Dengan makmum yang lain, dan bagian posisi imam tadi ya, dia di posisi di bagian tengah daripada jenazah tersebut. Kemudian jenazah diarahkan kiblat dengan kepala berada di sebelah kanan imam, sini ya. Ini misalkan kepala di sini. Terus kemudian imam maju lebih dikit untuk jemaah laki-laki. Untuk perempuan tidak perlu imamnya maju ya, sebagaimana laki-laki. Kemudian buat minimal 3 shaf ya, karena ada keutamaan. Ma min muslimin yamutu fayusalli alaihi salasati sufufin minal muslimina illa aujab. Jika ada seorang mukmin yang meninggal dunia kemudian disolatin dengan minimal 3 shaf kaum muslimin, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia pasti mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat, jadi minimal 3 ya. Misalkan kalau di situ ada 7 orang, nanti depan berapa? Pokoknya dibikin 3, nggak apa-apa, karena dulu Rasulullah pernah mensolatkan jenazah dengan 7 orang saja, dan Rasulullah membuat 3 shaf. Padahal cuma apa? 7 orang saja, dan masih sisa banyak. Yang penting apa? Minimal adalah 3 shaf ya. Kemudian 4 kali takbir. Takbir pertama dengan membaca apa? Al-Fatihah ya. Jadi tidak perlu kita membaca doa iftitah ya, seperti Allahumma ba'id baini dan seterusnya, nggak perlu. Jadi cukup membaca Al-Fatihah saja, kemudian membaca sholawat ya, sholat Nabi ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti sholat ketika tasyahud. Terus kemudian membaca, mendoakan jenazah dengan doa yang bebas ya. Misalkan kalau kita nggak hafal, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu, ataupun kalau misalkan nggak hafal ya cukup dibatin dengan menggunakan bahasa Indonesia, ataupun semampu kita lah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Terus kemudian yang keempat adalah ini doanya ya, doanya nanti bisa sebisa kita. Kemudian yang keempat adalah diam sejenak, ataupun boleh membaca doa untuk mayit. Tapi apa? Doa yang kedua, yang takbir keempat itu tidak lebih panjang dibandingkan takbir yang ketiga. Kemudian setelah itu salam ya. Salamnya ada 2, yaitu ada yang mengatakan salam 2 kali, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ada sebagian ulama salamnya cukup 1 kali saja. Jadi boleh dua-duanya, boleh salamnya sekali, boleh salamnya sebanyak 2 kali. Inilah cara kita memandikan jenazah. Ini kalau jenazah anak kecil, maka di takbir yang keempat boleh dibaca Allahumma ja'allahu faroton wa salafan wa ajron ya. Ini kalau jenazahnya anak kecil. Kalau nggak hafal nggak apa-apa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu, seperti tadi ya. Ataupun ketika doa yang keempat, ini juga disunahkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ini kalau nggak hafal doa ini boleh disamakan doa yang ketiga, seperti Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu dan seterusnya. Itu ya. Ini nanti menguburkan jenazah ini tidak perlu, karena ini adalah untuk laki-laki ya, dan untuk perempuan dimakruhkan untuk mengikuti jenazah ke kuburan, itu dimakruhkan ya. Tapi boleh, tapi cuma dibenci oleh Rasulullah SAW. Baik, sampai situ mungkin waktunya sudah habis. Sekarang masuk kepada materi berikutnya, saya kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab sesuai dalil dan hadis. Nanti bagi umahat yang ingin bertanya bisa langsung. Saya akan bacakan dulu nih pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Pertanyaan pertama,
Apakah orang yang alim saat sakaratul maut akan mengucapkan kata la ilaha illallah tanpa ditalkinkan? Itu Ustaz, itu dulu. Ya. Orang alim. Baik, belum tentu ya, belum tentu. Jadi kita alhamdulillah bisa lahir dari keluarga muslim, dari keluarga mayoritas muslim, lingkungan muslim, tapi tidak ada jaminan bagi kita mati dalam kondisi muslim ya. Karena tidak ada jaminan kita, tidak ada seorang pun yang bisa aman daripada su'ul khotimah. Jadi tidak ada. Jadi jangan merasa wah saya sholatnya rajin ke masjid, saya rajin ngaji, saya rajin ini pasti husnul. Nggak ada jaminan itu. Bahkan selevel Umar bin Khattab ya, yang mana Rasulullah SAW pernah mengatakan Umar fil jannah, beliau khawatir ya. Ketika itu beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini adalah sahibus sir Rasulullah ya, penjaga rahasianya Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW memberikan daftar list orang munafik di kota Madinah kepada Hudzaifah bin Yaman. Ketika Rasulullah wafat, kemudian ketika itu Umar bin Khattab jadi khalifah, Hudzaifah ini bertanya kepada Umar ini bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apakah ada nama Umar di daftar orang munafik yang Rasulullah berikan kepada dirimu?" Itu Umar ya. Jadi tidak ada orang yang bisa aman daripada su'ul khotimah. Bahkan perkataan Fudail bin Iyad ya, seorang mukmin hendaklah dia tidak pernah aman daripada su'ul khotimah. Orang yang merasa dirinya aman daripada su'ul khotimah, dia adalah orang yang tertipu. Tertipu dengan apa itu? Tertipu dengan duniawi, tertipu dengan amalannya. Dia merasa amalannya banyak, pasti husnul khotimah. Enggak. Jadi tidak ada jaminan orang yang alim, orang yang soleh itu mendapatkan husnul khotimah. Bahkan ada hadis ya, bahwasanya inna ahadakum wa inna rajula la ya'malu bi amalin ahli jannah fayakunu bainahu wa bainaha illa dhira', bahwasanya ada salah seorang di antara kalian yang mana sepanjang hayatnya dia beramal amalan ahli surga, amalan orang-orang yang soleh, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dirinya dengan surga cuma 1 hasta lagi. Artinya sebentar lagi dia masuk surga. Kemudian tapi fayasbiqu alaihil kitab, tetapi catatan takdir berkata lain. Fayamalu bi amalin ahli nar fayadkhuluha, tapi di akhir hayatnya justru dia beramal dengan amalan ahli neraka, bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Padahal hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antar dirinya dengan surga itu dekat sekali. Tapi ternyata di akhir hayatnya dia beramal amalan maksiat ahli neraka, dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Jadi tidak ada jaminan orang yang soleh, orang yang alim itu adalah bisa husnul khotimah. Jadi jangan sampai kita merasa, wah saya sudah sering ngaji, saya sering baca Quran, saya sering ikut taklim, akhirnya pasti husnul khotimah. Tidak ada jaminan. Seperti tadi ya, Umar bin Khattab saja beliau merasa tidak aman daripada su'ul khotimah. Su'ul khotimah apa su'ul khotimah? Kematian yang buruk. Jadi ketika maksiat dia mati, itulah su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah kematian yang baik. Ketika dia beramal soleh, dia wafat. Maka dari itu ada hadis Rasulullah SAW ya, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila dia mencintai seorang hamba, maka Allah akan mempekerjakannya. Kemudian para sahabat bertanya, bagaimana cara Allah mempekerjakan hamba tersebut ya Rasulullah? Yaitu Rasulullah mengatakan yuwaffiquhu li amalin shalih qabla mautihi tsumma qubidu alaihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia taufik untuk beramal soleh menjelang di ajalnya, dan dia mati dalam kondisi amal soleh tersebut. Itulah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita merasa aman daripada su'ul khotimah. Semuanya bisa berpotensi untuk su'ul khotimah, karena namanya kematian itu datang secara mendadak ya, mendadak dan juga tiba-tiba. Jadi jangan sampai merasa aman daripada su'ul khotimah. Semuanya bisa berpotensi kena su'ul khotimah seperti yang saya sebutkan hadis tadi ya. Gitu ya, jadi tidak ya. Ya, sekarang Ustaz. Pertanyaan selanjutnya sebelum nanti yang langsung ya. Atau ada mau yang bertanya langsung sebelum? Oh boleh, mic-nya tolong panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, qadarullah ibu saya baru saja meninggal dunia
27 Oktober lalu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Saat beliau sakit selama 1,5 tahun di tempat tidur sampai hingga akhir hayatnya menjelang sakaratul maut, di hari-hari terakhir menjelang hari kematiannya, beliau sudah sulit untuk berbicara. Namun kami keluarga terus mentalkin semampu yang kami lakukan. Itu bagaimana? Lalu saat memandikan kemarin, mungkin karena saya juga belum punya pengetahuan sebelumnya, katanya harus sambil membaca surat Al-Mulk atau Yasin. Jadi itu yang saya lakukan saat memandikan jenazah ibu saya. Apakah itu memang disunahkan atau seperti apa? Ketiga, tadi saya takut salah menangkap atau takut salah mendengar. Jika jenazah perempuan, apakah imam sholatnya harus perempuan juga apa gimana tadi? Takutnya saya salah menangkap. Demikian Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, turut berduka cita ya atas kematian daripada ibundanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa beliau dan juga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya untuk beliau dan juga untuk kita semuanya kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Tadi pertanyaan, kalau jenazah perempuan itu imamnya nggak harus perempuan juga, jadi bisa laki-laki bisa perempuan ya. Tapi kalau misalkan ibu-ibu misalkan udah selesai memandikan jenazah, jangan langsung pulang ya, paling nggak disolatkan dulu. Eman nanti kita kehilangan 1 qirot ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu misalkan nanti ada buat tim janaiz ya, tim pengurusan jenazah, sudah selesai mandikan, sudah bersih, akhirnya sudah, jangan kita langsung pulang duluan, tapi kita sholatin jenazahnya. Tapi kalau imamnya laki-laki nggak masalah, misalkan di masjid itu nggak masalah. Yang tadi yang jadi masalah adalah ketika posisi imamnya. Jadi kalau imamnya itu adalah perempuan ya, untuk makmum perempuan, maka dia tidak perlu maju sebagaimana posisi imam ketika laki-laki. Jadi nggak harus Bu. Jadi jenazahnya perempuan boleh boleh disolatin oleh makmum ataupun imam yang laki-laki ataupun perempuan, dua-duanya boleh ya. Semakin banyak yang mensolatkan, maka semakin banyak doa yang mengalir untuk jenazah tersebut. Itu lebih bagus ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya apa tadi? Sholat Al-Mulk ya, ketika memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah ini adalah salah satu bakti kita terhadap orang tua kita ya. Jadi ketika orang tua kita meninggal, maka kitalah yang bisa ataupun kita yang paham bisa memandikan jenazah tersebut. Karena itu adalah salah satu bakti kita pada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau memandikan jenazah itu tidak perlu membaca surat Al-Mulk ataupun surat Al-Kahfi. Jadi cukup seperti tadi yang kita contohkan tadi. Nanti seolah akan diajarkan oleh umat semuanya. Jadi intinya tidak ada sunahnya untuk membaca Yasin sama surat Al-Mulk ketika pemandian jenazah tersebut. Terus apa lagi tadi? Satu lagi. Saat sakaratul maut kondisinya memang sudah sulit bicara, jadi hanya ditalkin saja. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan sudah koma, sudah stroke ya, maka ya nggak apa-apa didengarkan dengan talqin tadi, nggak masalah. Jadi walaupun dia tidak bisa mengucap, mungkin ngasih isyarat ya, kadang jarinya gini atau apa. Jadi itu la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi nggak apa-apa. Jadi semoga yang terakhir yang didengarkan adalah kalimat tauhid, dan mungkin beliau tidak bisa mengucap dengan lisan, mungkin dengan hatinya ataupun mungkin dengan isyarat tangan ataupun dengan air mata mengalir. Itu ada seperti tanda-tanda seperti itu. Jadi semoga husnul khotimah. Jadi tetap ditalkinkan ya, walaupun beliau ataupun mungkin orang tua kita yang sudah sakaratul maut nggak bisa sadar seperti orang normal, tetap ditalkinkan. Pasti ada isyarat-isyarat yang beliau tunjukkan. Dia pengen mengucap cuma nggak bisa, gitu aja. Jadi nggak masalah. Semoga itu tanda husnul khotimah. Jadi bagus, nggak apa-apa Bu. Tetap ditalkinkan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya, jazakallah khair Ustadz. Ada pertanyaan selanjutnya saya bacakan Ustadz. Apakah ada batas berapa kali orang bisa pindah agama? Misalnya awalnya muslim lalu murtad, lalu mualaf lagi, lalu murtad, lalu mualaf lagi. Itu gimana Ustadz? Ya. Syukran. Jadi kalau
yang nggak boleh itu adalah dibuat mainan ya, karena ada ayatnya innalladzina kafaru innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum. Jadi tidak boleh agama itu buat main-main ya, nggak boleh masuk Islam keluar murtad, masuk Islam murtad. Jadi ya itu harus dengan keyakinan ya, tidak boleh seorang kalaupun masuk Islam cuma untuk pengen-pengen saja ataupun untuk nikah ya, misalkan calonnya muslim akhirnya dia pengen ikut muslim juga biar bisa nikah satu agama, nggak boleh. Jadi kalaupun masuk, kalau umpamanya dia bolak-balik tadi ya, dan akhirnya dia tetap Islam dan asalkan dia tobat nasuha, dan ketika dia meninggal maka insya Allah dia meninggal dalam kondisi muslim ya. Jadi tergantung akhirnya saja, karena innamal amalu bil khawatim, sungguhnya amalan seseorang itu tergantung pada akhirnya. Jadi ini mengandung kaidah ya, bahwasanya menurut Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Maksudnya seseorang itu dilihat daripada akhir hidupnya. Kalau dia akhir hidupnya husnul khotimah, maka insya Allah dia adalah orang baik. Kalau di akhir hayatnya dia adalah muslim, maka insya Allah dia adalah seorang muslim ya. Jadi dilihat daripada akhirnya. Yang penting kalau batasannya itu tidak ada ya. Yang jelas dia masuk Islam harus sesuai dengan keyakinannya, bukan untuk main-main. Kalau dia masuk Islam ya, walaupun dia masuk Islam, kemudian akhir hayatnya itu Islam, tapi ternyata masih ada keraguan di dalam dirinya, ataupun di dalam dirinya masih main-main, yaitu Allah tidak menerima keislaman tersebut. Jadi tergantung pada akhirnya, dan juga tergantung pada keyakinan dari dirinya. Jadi tidak perlu buat main-main ataupun tidak boleh untuk sekedar pengen-pengen saja. Jadi agama ini bukan main-main saja, karena agama ini konsekuensinya bukan hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kelak. Jadi tidak ada batasannya, yang jelas dia harus meyakini ketika masuk Islam dengan keyakinan yang penuh, bukan untuk main-main saja. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari Ummahat ada yang mau bertanya secara langsung? Ada pertanyaan lagi? Ya, tafadhal. Bismillah Ustazah, saya Ayu mau bertanya, kalau misalnya dia bukan jenazah ya, berarti si orang yang mau meninggal ini dia nggak bisa bergerak lagi mulutnya, tapi ke dalam hati dia mengucapkan terus la ilaha illallah gitu, itu nggak apa-apa ya Ustadz atau gimana? Terus kemudian ada juga kalau misalnya kadang-kadang orang tua itu dia udah nggak bisa, kadang lupa bacaan sholat. Nah, apakah dia terkena uzur, nggak apa-apa nggak sholat, atau seperti apa ya Ustadz? Seperti itu, terima kasih. Jazakillah khair. Jadi kalau umpamanya dia nggak bisa ngucap, nggak apa-apa, ditalkin saja. Karena mungkin dia mau ngucap, cuma qadarullah lisannya nggak bisa gerak, itu nggak apa-apa. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampunya dalam hati ya dia dalam hati saja. Jadi mungkin mampunya seperti itu. Mungkin kalau mau dia ditalkin, mungkin cuma ngasih isyarat saja. Mungkin tangannya gini, tangan seperti orang sholat tasyahud gini, ataupun mungkin air matanya mengalir ya karena dia mau mengucapkan nggak bisa. Nah, itu tetap ketika dalam kondisi seperti itu tetap kita talkinkan. Terus kemudian kedua adalah tentang orang tua yang mungkin sudah sudah pikun ya. Sudah pikun, maka sudah dia tidak ada kewajiban untuk sholat ya, tidak ada kewajiban untuk syariat, karena dia diibaratkan orang yang hilang akalnya. Hilang akalnya itu sudah tidak, tapi tetap kita ajarkan ya, kita biasakan dia latih sholatnya, walaupun bacanya seadanya, nggak masalah. Yang penting kita biasakan dia kebaikan, diajarkan sholat, kemudian kita ingatkan sholatnya, walaupun nanti sholatnya semampunya ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau secara fikih, kalau orang yang sudah tadi ya, sudah pikun tadi, itu sudah tidak ada beban syariat baginya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, rufi'al qalam an thalath ya, telah diangkat pena dari 3 orang. Maksudnya tidak ada kewajiban bagi 3 orang ini. As-sabiyyu hatta yahtalim, yaitu adalah seorang bayi ataupun anak sampai dia balik ya, sampai dia balik. Kemudian wan naim hatta yastayqid, yaitu seorang yang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga adalah wal junun hatta yaqil, dan yang ketiga adalah orang yang gila sampai dia itu berakal. Jadi orang yang sudah pikun tadi itu dikiaskan dengan orang yang hilang akalnya. Hilang akalnya, jadi tidak ada beban syariat. Gimana kita mau mengajarkan dia, wong dia nggak ada lupa. Kadang-kadang saya juga pernah ketemu orang tua ya, badannya itu seger ya, nggak ada sakit, jalan bisa normal, pokoknya dia ngobrol juga normal. Tapi dia nggak bisa membedakan antara siang sama malam. Dikirain jam segini ya,
dikira jam 8 malam mau sholat isya. Gimana kita mau ngajarin ya? Padahal siang kayak gini, dia pengen apa? Sholat isya. Ya, itu sudah tidak ada beban bagi dirinya. Tapi apa? Kita sebagai anaknya tetap mengajarkan kepada kebaikan, ya kita ajarkan dia sholat sebisa dia, semampu dia. Tapi kalau hukum syariat, dia kena syariat atau tidak ada beban syariat bagi orang yang sudah pikunnya parah ya. Pikun parah terus sudah nggak ada beban syariat bagi dia. Ustadz, maaf satu kali lagi. Kalau misal tadi sebaik-baiknya kalimat terakhir itu kan la ilaha illallah. Berarti untuk kita yang masih hidup ini, berarti kita harus sering mengucapkan itu dalam hati ya Ustadz. Karena kayak tiba-tiba kecelakaan, tiba-tiba apa, kan kita nggak tahu tuh gimana Ustadz kalau yang case-nya kayak gitu. Kalau zikir itu adalah amalan lisan dan hati ya. Jadi tidak cukup dengan hati saja, tapi juga dengan lisan. Jadi ya sering-sering itu. Jadi nggak boleh kita zikir dengan hati doang, nggak bisa. Jadi zikir itu adalah amalan lisan dan juga amalan hati. Sebagaimana kita baca Al-Quran, nggak boleh kita baca Al-Quran di batin itu ya. Nah, itu nggak dapat pahala. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita dibaca dengan lisan dan juga hati kita juga ikut merasapi. Jadi kalau kita mau membiasakan tadi ya, la ilaha illallah bisa. Karena ada suatu perkataan ya daripada Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau mengatakan innahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Seorang itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita pengen meninggal dunia dalam kondisi puasa, maka perbanyaklah puasa-puasa sunnah. Kalau kita pengen meninggal dunia dalam kondisi membaca Al-Quran, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Kalau kita pengen meninggal dalam kondisi la ilaha illallah, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah, terutama dengan hati ya. Jangan cuma la ilaha illallah. Kadang ada orang latah ya, la ilaha illallah gitu. Nah, itu enggak ya. Jadi dibiasakan dengan la ilaha illallah, bukan cuma dengan lisan saja tapi juga dengan hati. Karena seorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya masing-masingnya. Jadi kalau kita pengen husnul khotimah, maka biasakan untuk berbuat baik biar kita juga husnul khotimah ya. Jadi ketika kita beramal soleh, kita meninggal dunia, itulah yang namanya husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah dong ya, tapi yang penting dia beramal soleh ketika meninggal dunia, itulah husnul khotimah. Misalkan dia lagi sholat, lagi sujud, meninggal dunia, itu husnul khotimah. Ketika dia puasa, maka dia meninggal dunia, itulah husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu adalah akhir yang baik. Maksudnya ketika dia meninggal dalam kondisi dia beramal soleh, itulah yang namanya husnul khotimah. Dan salah satu cirinya adalah dia bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika dia menjelang wafatnya. Gitu ya. Pertanyaannya ada, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, kadang kalau kebetulan beberapa minggu lalu tuh ada ipar yang meninggal gitu ya, karena melayatnya itu malam hari, dan tahu besok tidak bisa datang pada saat mensolatkan atau ini. pengen mensolatkan gitu Ustadz, misalnya sendiri. Nah, kalau mayatnya itu belum dimandikan kayak gitu, apakah diperbolehkan? Dan misalnya sudah dimandikan tapi posisinya itu kan tadi kan ada di kepala. Kalau laki-laki misalnya kita di kepalanya gitu ya, misalnya kita pengen sendiri gitu, atau misalnya berdua sama anak, dan tempatnya itu tidak memungkinkan posisi mayatnya itu misalnya belum menghadap ke arah kiblat, atau misalnya tidak ada posisi buat kita berdiri, itu bagaimana Pak Ustadz? Baik. Gitu. Jadi kalau tadi udah baik, makasih pertanyaannya. Jadi tadi apa tadi? Misalnya kita tidak berjamaah, pengen sendiri gitu, disolatin tanpa belum dimandikan yang dikafanin. Terus kalau misalnya pun ada kasus lain, misalnya sudah, tapi misalnya kondisinya itu tidak memungkinkan kita di posisi menghadap di kiblat kepala atau yang di tengah ya kalau perempuan. Baik. Jadi kalau mau sholatin jenazah tersebut harus sudah dimandiin dulu ya, harus dimandiin. Jadi tidak boleh sebelum dimandiin dia sudah disolatin. Jadi harus ada urutannya, dimandikan dulu baru setelah itu disolatin ya. Terus kemudian kalau gimana posisinya tadi nggak sesuai ya, harus tetap menghadap kiblat ya, kepalanya di sini terus dilipat. Misalkan kalau kita nggak ya sudah, kita bisa mensolatkannya di kuburannya bisa. Jadi misalkan boleh, jadi mensolatkan di kuburan tersebut, kita sholat di atas jenazahnya boleh. Jadi karena Rasulullah SAW pernah ya, ketika itu ada seorang wanita yang dia suka bersih-bersih masjid ya, bersih-bersih masjid, kemudian dia meninggal dunia pada waktu malam hari. Kemudian ketika itu keesokan harinya ditanya, di mana wanita yang biasanya, beberapa hari kemudian ya, di mana wanita yang biasanya membersihkan masjid ini? Dikatakan bahwasanya beliau sudah wafat beberapa hari
yang lalu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah agak sedikit marah, kenapa kalian tidak memberitahu aku kalau dia sudah meninggal dunia? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya apa, wanita ini meninggal di malam hari, karena kami khawatir nanti di malam itu akan mengganggu dirimu ya Rasulullah. Akhirnya apa, di mana kuburan wanita tersebut? Akhirnya beliau apa, ke kuburannya, beliau mensolatkan di atas kuburannya tersebut. Jadi boleh ya, tidak misalkan kita ketinggalan, kita bisa mensolatkan jenazah tersebut ya, asalkan jaraknya tidak lama ya, jaraknya tidak terlalu lama, itu boleh mensolatkan daripada jenazah tersebut ya. Jadi jangan sampai lama-lama ya, nanti kalau lama-lama ya nggak boleh. Misalkan sudah 5 tahun solatin lagi nggak perlu ya. Jadi apa, waktu itu sudah waktunya dekat, disolatin nggak masalah. Ataupun misalkan kemarin kejadian waktu COVID ya, kita nggak bisa mensolatkan jenazah karena mungkin kena kasus COVID ya, kita keluarganya bisa mensolatkan di kuburannya ya, karena waktu itu mungkin prokes atau apa-apa kan nggak sembarangan orang bisa disolatkan jenazah ke masjid kan, maka bisa disolatkan di kuburan tersebut. Ataupun mungkin kemarin kayaknya orang tua kita meninggal dalam kondisi COVID, kita tidak bisa mensolatkannya, ya sudah kita mensolatkan di kuburan, nggak apa-apa. Jadi gitu ya, jadi nanti kalau misalkan kondisi tidak memungkinkan, bisa mensolatkan di kuburannya itu ya. Gitu. Ya. Oh. Kalau sudah itu saja, cukup itu saja. Oh ya, baik. Jangkanya itu selama kita apa namanya? Jadi patokannya itu kita bisa mensolatkan dia, tapi kita tidak memungkinkan. Itulah waktunya situ. Jadi tidak ada jangka waktu tertentu, sebenarnya nggak ada. Cukup ketika kita mau mensolatkannya, tapi ternyata kita tidak mampu, itulah batasan kita tidak mampu di situ, dan segera mungkin. Oh gitu, sudah 2 tahun ya? Setelah 2 tahun Ustaz. Ya kalau masih bisa lah, masih bisa. Jadi setelah masih jangka waktu kita hidup, kemudian kita nggak bisa mensolatkan, masih bisa. Jadi yang jadi masalah gini, misalkan ada kuburan, ini meninggalnya ratusan tahun kita sholatin, ya nggak perlu ya. Nah, karena waktu itu sudah meninggalnya ratusan tahun yang lalu, kan banyak kan di kuburan-kuburan itu banyak yang mungkin meninggalnya sebelum kita lahir, itu nggak perlu. Jadi yang mungkin kita bisa mensolatinya, tapi ternyata ada halangan tertentu nggak bisa mensolati dia, itu kita boleh mensolati di kuburannya. Jadi boleh ya mensolatkan di kuburannya, karena Rasulullah juga pernah mengamalkan hal tersebut ya. Ustadz, yang masih menyambung soal sholat tadi, kalau sholat ghaib itu gimana Ustadz? Misalnya kita tidak di tempat, misalnya jauh gitu ya, itu sholat ghaib, sholat jenazah Ghaib itu gimana? Sholat ghaib sama sholat jenazah beda. Kalau sholat jenazah itu ada jenazahnya, kalau sholat ghaib itu di tempat yang lain ya. Iya, di tempat, maksudnya tidak Ya. berdekatan dengan jenazahnya. Ya. Itu diperbolehkannya. Itu emang ada khilaf di antara ulama, tapi setahu saya yang lebih kuat, sholat ghaib itu boleh dilakukan kalau dia misalkan tinggal di negeri kafir, tidak ada yang mensolatkan dia, baru disolatkan boleh. Sebagaimana kasusnya Raja Najasyi ya. Raja Najasyi, dia kan waktu itu masuk Islam, cuma masuk Islamnya itu sembunyi-sembunyi ya. Dan ketika dia meninggal dunia, Rasulullah mensolatkan di Madinah, karena tidak mampu ke tempat Raja Najasyi tadi. Karena apa? Di sana tidak ada yang mensolatkan dia, dan dia tidak ada yang mensolatkan. Kalau misalkan jenazah tersebut tidak ada yang mensolatkan dia, maka boleh sholat jenazah, sholat ghaib. Tetapi ketika di sana sudah ada yang mensolatkannya, ya kita tidak perlu sholat ghaib lagi, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi sholat ghaib itu karena tidak ada dalil. Misalkan Rasulullah SAW ketika perang ya, ada sahabat perang di daerah lain, misalkan di perang Mu'tah ya. Mu'tah kan banyak yang meninggal di perang itu kan, bahkan ada ratusan jenazah kaum muslimin yang meninggal dunia. Tapi Rasulullah tidak mensolatinya di kota Madinah. Jadi ada beberapa perang yang mana Rasulullah tidak ikut perang ya, tidak ikut berperang, seperti perang Mu'tah, itu perangnya melawan Romawi. Rasulullah berada di Madinah, ketika itu banyak para sahabat yang meninggal dunia di perang tersebut, dan Rasulullah tidak mensolatkan ghaib mereka. Karena apa? Sudah ada yang mensolatkan di situ. Jadi boleh sholat ghaib selama jenazah tersebut tidak ada yang mensolati di tempat tersebut, boleh kita sholat ghaib. Kalau kita sudah ada di sana, sudah ada yang mensolatinya, maka tidak perlu kita sholat ghaib ya. Cukup kita doakan saja, insya Allah doanya juga nyampe ya, karena inti daripada sholat ghaib itu, sholat itu adalah doa. Jadi sholat jenazah itu adalah intinya doa. Bahkan ada sebagian ulama menganggap sholat jenazah itu bukan sholat ya, cuma doa saja. Jadi boleh tidak wudu, itu cuma khilaf di antara ulama ya. Jadi intinya sholat jenazah
itu adalah doa. Jadi kalau kita misalkan tidak bisa mendoakan saudara kita yang di tempat lain, maka cukup kita dengan mendoakan biasa, tidak perlu kita sholat gaib. Itu ya. Kalau udah terlanjur pernah melakukan, hukumnya apa itu Ustaz? Ya masalah, ya itu khilaf. Pertama tadi khilaf ya. Ya semoga Allah terima sholatnya. Kalau sudah terlanjur karena belum tahu kan. Nah, kalau belum tahu, kalau sudah tahu ya lebih baik kita mendoakan saja. Makasih Ustaz. Ya. Ini banyak sekali yang mau bertanya, tapi durasi waktunya sebenarnya sudah habis. Nanti kita bisa tanya sama ada tim sekalian. Ya. Alhamdulillah materi sudah selesai disampaikan oleh guru kita Ustadz Saiful Sidik. Kami ucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fik. Semoga pahala jariah terus mengalir untuk beliau atas ilmu yang telah diajarkan. Amin amin Allahumma amin. Ya afwan Umahat, karena waktunya tidak cukup, jadi pertanyaannya ditunda dulu ya. Acara selanjutnya jazakallahu khair Ustadz. Acara selanjutnya simulasi 3M, memandikan, mengkafani dan menyolatkan. Nah, oleh tim relawan Zanais Ahwat dari Atina Sebarim. Nanti untuk simulasi dan praktek kita di lantai 2. Mungkin bisa lanjut ke lantai 2. Kami sudah siapkan. Sekron, terima kasih. Kami persilakan langsung naik ke atas Umahat di lantai 2. Panitia mohon dibantu ya. Untuk Umahat naik ke lantai 2. Biarkan saja untuk mejanya ditinggalkan saja. Tidak apa-apa.